Halo, selamat datang kembali di channel gilabola.id. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, kita akan membahas salah satu profil pemain yang sedang ramai diperbincangkan di media Belanda atau untuk netizen Belanda, di mana pemain diaspora kita ini sedang bermain di Liga Prancis bersama klub LOC Lille. Dan LOC Lille sendiri sedang berada di posisi 4 klasemen sementara di Liga Prancis untuk saat ini dan mengoleksi poin 29 dari 15 laga yang sudah dilakukan oleh LOC Lille. Dan siapakah pemain tersebut? Pasti kalian sudah tahu. Ini adalah Kelvin Verdam yang merupakan mantan pemain timnas Belanda, kita sebut seperti itu ya, yang akhirnya bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia seperti itu. Namun akhir-akhir ini santer sekali terdengar bahwa netizen Belanda ingin sekali bahwa Kelvin Verdonk ini kembali ditarik ke timnas Belanda. Dan ini juga menjadi berita yang menarik untuk diangkat, tapi juga menjadi satu kekhawatiran bagi timnas Indonesia karena akan bisa jadi kehilangan back andalan kita ini. Kenapa kita bilang bahwa Kelvin Verdonk ini merupakan back andalan? Karena memang dari pertama kali dia bergabung ke timnas Indonesia, kita tidak bisa pungkiri bahwa kontribusinya luar biasa. Kita coba bahas sedikit profilnya ya. Nama dari negara asalnya adalah Calvin Ronald Verdam. Kemudian lahir 26 April 1997 di Belanda dengan tinggi 1,74 meter. Dan ini tinggi 1,74 ini kalau di Indonesia memang cukup tinggi ya, karena standar Indonesia di bawah 170. Namun bagi standar Eropa memang ini tidak begitu tinggi begitu kawan-kawan ya. Dan sekarang berkewarganegaraan Indonesia pastinya, berada posisinya itu di bek kiri gitu ya. Dan bergabung dengan LOC itu pada 1 September 2025 dan kontraknya berakhir di 30 Juni 2028. Dan berarti bukan main-main, dia menunjukkan kualitasnya ketika bersama Belanda, bersama timnas Indonesia, dan akhirnya LOC Lille melirik dia untuk bergabung bersama klubnya tersebut. Dan itu pencapaian yang luar biasa bagi Kelvin Verdonk sendiri dan bagi timnas Indonesia. Kenapa ini menjadi pencapaian bagi timnas Indonesia? Karena untuk saat ini diaspora Indonesia luar biasa. Ada yang berlaga di Liga Serie A dan salah satunya di Liga Prancis dan ada juga yang di Liga Belanda. Seperti itu ya. Dan kita coba kembali ke Kelvin Verdonk. Kita coba lihat karir tim nasionalnya. Untuk pertama kalinya itu ada di Belanda U15, Belanda U16, Belanda U18, Belanda U19, Belanda U20, Belanda U21, dan akhirnya sekarang berlabuh di Timnas Indonesia Senior. Berarti pemain ini bukan pemain yang sembarangan. Dia merupakan langganan tim nasional Belanda. Tapi luar biasanya dia ternyata memilih timnas Indonesia di usianya yang sekarang gitu ya. Tapi memang santer sekarang banyak sekali berita bahwa di media Belanda ingin sekali Verdonk ini kembali ditarik ke timnas Belanda. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Dan ini juga warning bagi PSSI bagaimana caranya mempertahankan Calvin Verdonk untuk tetap di timnas Indonesia. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kontribusi Verdonk ini walaupun pemain yang hanya dengan tinggi 1,74 melawan tim-tim Asia yang notabene tingginya itu lebih tinggi lah secara postur tubuh itu jauh lebih tinggi. Tapi kita lihat di pertandingan yang memang pada saat itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 di USA, Kelvin Verdonk ini pemain yang sangat sulit dilewati oleh pemain depan lawan timnas Indonesia dan merupakan selalu menjadi pemain kunci di bawah asuhan Sintayong. Namun saya tidak tahu mengapa ketika di zaman Kluivert Verdonk ini sedikit seperti jadi cadangan karena mungkin karena kesibukannya juga di Liga Perancis gitu ya. Jadi ketika laga timnas bermain, Verdonk datang terlambat, jadi sedikit jet lag gitu. Jadi perlu recovery sedikit sehingga tidak menjadi bagian dari pemain inti. Mungkin alasannya itu ya, tapi kita tidak tahu mungkin seperti itu. Namun di luar itu bahwa jangan sampai Verdonk ini lepas kembali ke tangan Belanda. Kenapa? Karena sangat sulit sekali untuk mencari tipe pemain seperti Verdonk. Dia hanya dengan tinggi 1,74, tapi ketika bermain melawan notabene pemain-pemain yang tinggi dari Timur Tengah sana, dia tidak pernah kalah dan Spartan sekali. Tidak pernah mengeluh ketika di lapangan. Kita lihat terakhir melawan Arab Saudi,
yang membuat Marcelino sanggup mencetak gol kedua itu adalah kontribusi Calvin Verdong. Walaupun harus terpincang-pincang, tapi dia sanggup akselerasi ke depan yang akhirnya memberikan kontribusi umpan bagi Marcelino Ferdinand. Dan ini menjadi warning berikutnya, jangan sampai ketika kita disibukkan mencari pelatih yang terbaik bagi timnas Indonesia, kita lupa untuk menjaga talenta yang ada sekarang di timnas sehingga harus lepas ke timnas lainnya. Karena Calvin Verdong ini merupakan pemain inti timnas Indonesia saat ini yang belum ada penggantinya. Seperti itu, dan ingat bahwa PSSI, mari kita tetap fokus walaupun kita sedang disibukkan dengan mencari pelatih, tapi tetap kita harus juga memantau pemain-pemain diaspora kita agar tetap konsisten mendukung timnas berkostum timnas Indonesia, seperti itu ya. Dan bagi kalian yang memang mendukung Calvin Verdong untuk tetap di timnas Indonesia, silahkan komentar, share, like, and subscribe channel gilabola.id agar kalian tetap mendapatkan info terbaru dan terupdate, dan kita akan melakukan seperti kritik membangun bagi pesepak bola Indonesia agar sepak bola Indonesia ini jauh lebih maju lagi dan sanggup menunjukkan kepada dunia bahwa memang kita bisa. Jangan lupa share, like, and subscribe channel gilabola.id. Sampai jumpa.